masalah diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang berisikan budaya positif untuk sekolah SMP 2 Lintang ini, di mana acara kita pada kesempatan hari ini diawali dengan pembukaan yang telah berjalan. Selanjutnya yang kedua, kita awali peserta acara kita dengan menyanyikan lagu wajib. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Lintang. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Asmadi selaku CGP Angkatan ke-9, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha yang hadir pada kesempatan ini. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di labor komputer ini dalam suatu rangkaian acara, yaitu diseminasi penerapan budaya positif sekolah di SMP Negeri 2 Rimbang Lintang. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini dalam suatu rangkaian acara, itu sosialisasi mengenai seperti yang saya sampaikan tadi, diseminasi penerapan budaya positif sekolah. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, di tahun ini salah satu rekan sejawat kita yaitu Bapak Asmadi SPD
lulus mengikuti guru penggerak angkatan ke-9 dari peserta yang mendaftar, yaitu 500 guru. 500 guru yang lulus cuma 50 orang, yaitu salah satunya baik dari TK, SD, SMP, bahkan sampai SMA. Dari 500 yang mendaftar CGP, salah satunya untuk Kecamatan Rimba Melintang itu cuma lulus Bapak Asmadi SPD. Tepatnya Bapak ini mengajar di SMP Negeri 2 Rimba Melintang. Jadi untuk itu saya selaku pimpinan SMP Negeri 2 Rimba Melintang banyak-banyak bersyukur dan mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Bapak Asmadi. Mungkin dengan lulusnya nanti Bapak Asmadi ini bisa memotivasi kepada guru-guru yang lainnya. Kemudian lagi untuk Bapak Asmadi, kami harapkan nanti bisa membantu kepada guru-guru yang belum CGP. Kemudian kita patut bangga kepada Bapak Asmadi. Mungkin ini aset untuk kita ke depannya. Semoga Bapak Asmadi bisa memotivasi kepada guru-guru yang lain dan bisa ke depannya lagi yang lain untuk mengikuti CGP angkatan ke-11, sehingga kalau semuanya guru sudah CGP bisa membawa perubahan positif untuk sekolah kita ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian Bapak Ibu silakan nanti lihat IPKB-nya atau dipantau terus, didaftarkan diri Bapak Ibu, karena merupakan instruksi dari Menteri kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Kemarin saya sempat mengikuti acara CGP ini, Bang Syafaqi. Nampak saya Bapak Ibu udah tua-tua mamanya. Mungkin pas saya di situ saya yang nampak muda, tapi saya tak sanggup nak ikut. Tapi insya Allah ke depannya saya tetap ikut CGP ini karena untuk memajukan sekolah kita. Untuk itu saya himbau kepada majelis guru semuanya, ayo kita sama-sama untuk memotivasi sekolah-sekolah kita untuk meningkatkan sekolah kita. Mari kita sama-sama ke depan CGP. Kalau bisa di angkatan 11 ini kita semuanya mengikuti. Harapan saya ke depannya, yang pertama, guru-guru SMP 2 ini atau warga SMP 2 ini dapat menggerakkan atau membuat komunitas belajar bagi guru di sekolah. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, menjadi inisiator perubahan yang positif, yang aktif, kemudian menciptakan suasana harmonis, kemudian semangat di lingkungan sekolah, aman, nyaman, dan betah mengajar. Kemudian dapat meningkatkan kompetensi guru melalui pengembangan diri, pelatihan mandiri, dan platform merdeka. Kemudian menambahkan budaya positif terhadap pengembangan karakter murid kita di SMP Negeri 2 Rimba Melintang ini. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, kita kuatkan semangat kita. Ayo kita sama-sama menuju SMP yang lebih maju ke depannya. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Destinasi aksi nyata budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 Rimba Melintang yang akan dibawakan oleh Bapak.
CGP kita Pak Asmadi kepada beliau. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang hari ini bersedia di ruangan ini dapat menyempatkan diri yang mengikuti semacam destinasi atau kita kenal dengan sosialisasi atau penyebaran terhadap budaya positif di sekolah kita. Saya tidak percaya bahwa budaya positif ini memang sudah ada, sudah kita terapkan. Namun ini masih belum semuanya terwujud dan tercapai sesuai dengan isi sekolah yang barusan kita bentuk beberapa hari yang lalu. Di sini saya mohon izin Ibu Kepsek, kemudian mohon izin kepada Pak Dharma selaku guru senior kita, kemudian mohon izin kepada Bapak dan nah disinilah nanti kita bisa berkolaborasi, bekerjasama untuk menemukan budaya positif di sekolah kita ke depannya. Dan di sini saya mendapatkan tugas dari CGP, dari Bapak Pasir kami yaitu Bapak Muhammad Santoso, dan sebagai pengajar saya praktek yaitu Bapak Abis Kusuma SPDGR. Hari ini kebetulan jadwal saya untuk mendesimasikan modul 1 titik. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah kita, ya Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa, yang senantiasa mendukung penuh kita semua yang hadir di sini, termasuk saya CGP. Dari awal saya mendaftar, Ibu Kepsek ini selalu mensupport. Pertanyaannya adalah budaya positif itu apa? Nah, budaya positif itu adalah perwujudan atau keyakinan universal dari nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai itu apa? Pembiasaan. Pembiasaan yang pertama 3S, senyum, salam, sapa. Apa itu? Sangat tepat. Kita lihat biasanya. Anak itu begitu di sekolah. Besok kita akan buat piket Ibu ya. Piket untuk menerapkan 3S di sekolah ini. Guru yang piket datang tepat waktu dan diterapkan yang 3S. Pembiasaan kita di sekolah ini dalam hal literasi. Nah, ada sebagian Bapak Ibu mengajar sudah menerapkan literasi dalam proses pembelajaran, tapi ada yang belum. Jadi nanti ke depan kita sama-sama kita literasi itu apa? Supaya anak memahami kompetensi nanti dalam belajar, supaya dia dapat. Literasi juga bisa di perpustakaan. Kita juga sudah buat pojok baca, tapi tidak berfungsi bacanya. Nah, untuk mengefektifkan literasi itu yang tepat adalah saat proses pembelajaran. Anak langsung dapat ilmu. Iya, langsung dapat ilmu materi yang kita sampaikan. Terus kita buat asesmen. Bapak Ibu, kalau kita buat asesmen, kita tak tahu nanti kemampuan anak. Iya kan? Nah, kita hanya menyampaikan aja, tapi anak tak paham gitu kan. Nah, buat asesmen diagnostik awal. Afektif, kognitif. Saya juga buat asesmen yang terakhir. Proses pembelajaran. Saya kira budaya kita sudah ada. Tinggal menyamakan saja. Nah, ini menemukan budaya. Efeknya apa? Manfaatnya apa untuk siswa? Budaya pembiasaan ini. Dengan budaya ini diterapkannya, maka dia akan cinta dengan pembelajaran. Bagaimana dia mau cinta? Antara budaya positif ini tidak ada pada dia. Mana yang asing belum pernah terdengar? Ini yang baru belum pernah dengar ya? Mana? Terakhir, segitiga restitusi. Kita mainkan game. Coba kita berpasangan. Coba berdiri dulu. Kita main game dulu. Biar suasana kita nanti lebih harmonis. Pas dah. Ya, coba Bapak Ibu baca dulu ya. A, teman Ibu. B, Ibu. Pasangan. A, pasangan Anda. Yang B, Anda sendiri. Ya, kita baca dulu. A dan B, Anda atau teman Anda. Sobeklah kertas kecil, tulis benda yang berharga.
Apalagi yang berharga pada hari ini. Tulis ya. Setelah ditulis, diletakkan dalam telapak tangan, genggam seera-eranya. Nah, nanti disogok, ya kan? Dirayu-rayu, jangan pernah dibuka aja. Dipaksakan sampai di mukanya, bisa. Yang penting bisa terbuka. Bu, merambah jangan sampai buka. Gitulah, kira-kira. Yuk, silakan. Ya, dirayu, dibujuk. Apapun, bagaimana saja mau. Dirayu terus, bisa atau tidak? Enggak bisa ya? Enggak bisa ya? Tidak bisa. Mengapa? Coba kami buka. Ada bisa menjawab? Mengapa tidak dibuka ibu anak? Ayo. Karena barang berharga. Makanya tidak mau membukanya. Gimana Pak? Betul. Betul. Jadi dalam kegiatan positifnya begitu. Ya. Ya. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Rosset dalam bukunya yang menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti apa yang Bapak Ibu? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, saya yakin dan percaya semua kita terlibat dalam hal ini. Saya pernah, Ibu Endang pernah, Ibu Marana pernah menghukum anak. Iya, menghukum anak karena tidak mengerjakan PR. Kira-kira Bapak Ibu, kita hukum anak itu, apakah anak itu membuat dia disiplin belajar? Tidak benar. Semakin kuat kita hukum dia, semakin dia memberontak. Memang secara tidak langsung mukanya tidak nampak dari kita bahwasanya dia itu marah di kita kan. Kenapa? Karena dia siswa murid. Karena dia harus belajar dengan kita, dia ikuti. Tetapi tidak merubah nilai positifnya. Ya kan? Nanti bisa ditambah ya. Akhirnya pada proses pelajaran tidak menyenangkan. Terus begitu. Nah, ini budaya yang kita lakukan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang tadi sesuai saja. Sekarang kita masih memberikan penghargaan kepada anak dengan harapan supaya dia lebih giat dan rajin belajar. Tapi pada kenyataannya tidak, malah membuat dia dendam dengan temannya. Juara 2 pasti dendam dengan juara 1. Juara 3 masih dendam dengan juara 1. Yang lain ini berkesempatan untuk bersaing terhadap belajar juga dendam dengan yang juara 1. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mendapatkan nilai bukan karena kemauannya, tetapi karena penghargaannya. Nah, jadi boleh mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Itu dalam buku sampai bono anak itu sampai boka kan catat. Tolong ya, kata Ibu Nuralimah. Kau tulis dong dengan PR. Tulis semuanya mungkin kok sampai 100 kali catat. Awas. Anak kau tadi kalau tadi takut sambil guru kan? Beda. Tulis sama kalimat itu. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira jawaban ini yang mana tepatnya Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Cuma mencatat. Kan tidak ada kaitan dengan kaitan bisa? Tidak. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hah? Iya, ada konsekuensi. Bukan lebih konsekuensi. Dia buat itu pembelajaran, tapi tidak bisa kan? Tidak bisa. Oke, lanjut yang kedua. Lari mengelilingi lapangan waktu 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Membersihkan
buat di meja tulis. Konsekuensinya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensinya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu sudah tahu ya tentang hukuman dan konsekuensi tadi. Inilah tugas kita ke depan. Kalau kita, nah selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan ini? Kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Kita merasa bahwa anak dalam belajar, apakah kita sudah pernah memberikan ini kepada anak kita, anak didik kita dalam proses pembelajaran ya? Nah inilah harus kita terapkan. Kemudian kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Apakah ini sudah kita terapkan di sekolah? Dan yang keempat kebutuhan kebebasan, kebutuhan dan pilihan. Ada ya? Nah, inilah tugas kita nanti Bapak Ibu untuk mengarahkan dia, menuntut dia sesuai dengan keahlian tadi. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Apakah kita sudah menerapkan dalam belajar anak itu menjadi menyenangkan dalam belajar? Sudah ada sebabnya. Inilah tugas kita nanti sebagai seorang guru, bagaimana membuat suasana dalam proses pembelajaran kita masuk dalam itu supaya anak kita senang dengan pembelajaran kita. Apa yang kita sampaikan anak pun gembira, termotivasi dengan berbagai metode yang bervariatif. Memberikan inovasi. Kalau kita bervariatif, biar dia senang yang belajar. Itu pun gembira loh. Kalau ada anak tuh teriak-teriak, senang. Tapi kalau mencatat kayak gitu, memang anak tidak berani melawan. Namanya murid. Contoh anak menikah sampai anak menikah, kamu keluar, ikut ke kantor. Ya kan? Kira-kira anak senang? Senang. Ini wajar aja tuh kita mengaturnya susah ya kan? Kita tadi kita tak berbuat ya. Coba yang bisa kita bahas posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Apakah kita semua disebut sebagai penghukum semua? Kita percaya sebelum kita menerapkan kurikulum merdeka, kita semuanya adalah penghukum. Banyak memberikan hukuman. Ya kan? Sebelum kemerdekaan kan? Semua kita beri hukuman. Termasuk saya. Saya cekak. Kalau ada anak pakai baju olahraga, saya hukum dia. Suruh dia berangkat. Dulu. Waktu kata boleh, kan tak boleh lagi. Tapi beda dengan konsep. Nah itu ya. Pembuat rasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Yang bisa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dengan merasa bersalah. Dari kontrol yang sebenarnya dan lima kontrol tadi seorang guru adalah manajer. Itu yang tepat untuk segala persoalan. Sebagai manajer tidak. Mungkin Bapak Ibu lihat tentang lima kontrol. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Rosen dan contoh penerapannya.
posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa itu? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Dampak yang terjadi pada murid ketika belum berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyerang. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kelas lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat desa menjadi orang gagal. Dan murid yang sendiri merasa tidak berharga. Dari mana yang bagus kita ambil. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Ini banyak bohongnya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu.
Ya sudah sama masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih berupa eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Dari video tadi Ibu dan Bapak, ini ada keterkaitan dengan Ibu kejar aku karena ibumu sayang aku. Yang mana Bapak Ibu? Penguasaan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, atau kesalahan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini karena dia temannya. Gimana? Penguasaan kan, cinta dan kasih sayang kan, kebebasan atau kesenangan ya? Kesenangan. Cinta dan kasih sayang. Lanjut berikutnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat luka, pembuat orang merasa bersalah. Teman atau pemantau? Pembuat orang bersalah. Aku hebat, Kak. Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasa. Aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Iya. Nah, ini keyakinan kelas yang akan kita buat ke depan Bapak Ibu. Ya, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para wali kelas, ya, juga guru mata pelajaran atau warga kelas untuk mendapatkan nilai kebajikan yang disepakati bersama. Saya ingin percaya ini sudah Bapak Ibu buat, termasuk wali kelas sudah ada sampai semua wali kelas sudah ada yang membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Guru juga ada. Nah, tinggal lagi Bapak Ibu kesepakatan ini kita terta terus. Ya, supaya apa? Supaya nanti anak-anak kita dalam belajar itu dia tertib, ya, kemudian perasaannya nyaman di kelas itu. Ya, kita juga sebagai guru juga begitu menengok anak-anak biasanya. Ya aktif, ya kreatif, ya inovasi, bangga kalau gitu kan. Nah ini tugas kita, bagaimana caranya? Nah harus nih kesepakatan kelas ini harus di setiap Bapak Ibu masuk, materi apa saja, setiap pertemuan disepakati. Laksanakan ini. Nanti Ibu baca nanti kesepakatan yang sudah dibuat. Hari ini misalnya kalau saya mencoba belajar bola basket. Kesepakatan yang sudah kita bangun, yang sudah dibuat sekolah, saya baca sebelum masuk, sebelum belajar, dibaca. Anak-anak pada hari ini Bapak akan membacakan kesepakatan kelas. Yang pertama ini, yang kedua ini, ketiga ini, dan seterusnya. Jadi anak nanti mengikuti itu dalam belajar. Sehingga nanti dalam proses belajar tertib. Itu gunanya kayak kelas itu. Selama ini kan kita tidak pakai ini. Yang pertama, setiap hari ingatkan dia, insya Allah. Saya masuk, saya terapkan. Ibu ada masuk, dia terapkan.
Nanti udah 5 masuk ya, ternyata ada. Itulah tugas kita bersama-sama ke depan. Keyakinan kelas itu paling utama. Apapun cerita yang di kelas paling utama. Sampai kan sebelum kita masuk sampai kita tuntun, kita arah sesuai filosofi yang yang terakhir Bapak Ibu, yang tadi poin 6 yang asing bagi kita ini baru pernah mendengar, belum pernah ya. Nah ini yang baru sekarang. Restitusi itu apa? Memberikan kesempatan kepada murid untuk isi kesulitan, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas, menekannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini bukan berlaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur. Jadi mengerjakan PR, dia rajin mengerjakan PR. Yang tadi terlambat, dia tidak terlambat lagi. Yang tadi dia melawan guru, dia tidak melawan guru. Anda, ini bahasa sekarang terbaru. Nanti kita lihatkan cara bagaimana bentuk signifikan restitusi dulu ya. Identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakini mereka misalnya dengan berkata, saya pernah melakukannya. Ini pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Jika nanti menyelesaikan konflik atau kasus yang terjadi dengan diri kita dalam proses pembelajaran, di luar proses pembelajaran, di jam istirahat, kan ada terjadi masalah untuk misalnya, betul ya? Dipanggil kan? Ini cara pelajaran. Ada kata-kata pemantiknya yang kita pelajaran. Namanya menstabilkan identitas. Ada anak itu jangan kita panggil marah sehingga dia datang di meja kita jadi tak marah. Jangan dia datang kita serbu. Ini masalahnya mengaku. Dia tadi mulai mengaku. Dia tak mau mencoba PR lagi kan? Dia menyontek tapi buat tanya kemana ini ditanyakan nih, pertanyaan ini yang tanya. Siapa ini yang jawab? Kamu nyontek ya? Kau udah jelas peraturan sekolah tak boleh nyontek? Boleh lah tuh. Bisa dia. Ini tanya kemana? Saya tadi dia bertanya, iya apa? Habis saya kesal sih. Karena dia apa? Menyontek terus. Setiap saya ada PR, ada tugas sebagai guru, dia nyontek lagi. Emosi saya Pak. Dan saya maki loh. Saya tarik. Kuping. Saya contoh ya kan. Jawab dengan kalimat komentar. Ya. Saya pernah juga melakukannya kata kita supaya dia nanti sadar ya. Saya juga pernah nyontek. Nah itu kasar bahasa pemantik seperti itu. Supaya apa? Menetralkan emosi saya. Gunakan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya sudah ada dalam segitiga restitusi. Ada banyak, cuma salah satu saja ya. Saya masukkan. Lanjut yang kedua, langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, pada langkah kedua kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar dari tindakan kita. Menurut teori kontrol semua tindakan pasti memiliki tujuan entah baik atau buruk. Ketika kita menolak murid yang bersalah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlakukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Apa pertanyaan pemantiknya di sini? Memvalidasi tindakan. Alasan. Tentang alasan. Pasti kamu melakukan ini ada alasannya. Itu dia pemantiknya tuh. Itu sampai ke pertanyaannya ya. Jangan tahu bisa. Iya, biar ada alasannya. Kalau kita apa? Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana menanyakannya? Apa pertanyaan pemantiknya? Pertanyaan pemantiknya akan kita tanya kepada anak adalah, menurut kamu, apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Bu.
Nah, menurut kamu keyakinan kelas yang kita sudah sepakati apa? Disiplin, Bu. Nggak boleh nyontek, Bu. Kan gitu ya, Bu ya? Itu pertanyaan pemantik itu yang ditawarkan supaya dia lebih tersentuh lagi, dan akhirnya mengakui. Nah, jadi gunakan pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik nanti kita semua guru harus pakai pertanyaan pemantik. Di manakah? Carilah tempat kita berdiskusi dengan anak ruang yang tertutup. Boleh di sini ya, boleh di ruang pani, boleh di ruang kepala sekolah, asal jangan di ruang majlis guru. Gitu loh. Baik. Ini ada tugas saya kemarin dari kasus segitiga di sini. Itu tugasnya banyak gue. Jadi saya buat mana? Saya panggil anak. Inilah permasalahannya, contoh permasalahan, contoh kasus. Contoh kasus. Saya yakin ini pasti ada. Kamu kita pasti ada. Kalau nanti ada seperti ini, kan? Kasusnya, kan? Atau kasus apa saja? Pakailah kalimat pertanyaan pemantik tadi, atau disebut dengan segitiga restitusi. Saya kasusnya. Siapa? Sini. Terlambat lagi. Kok terlambat sih, Nak? Kenapa terlambat? Mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Siapa dari rumah berangkat ke sini dari jam berapa? 7.30. Nah, kita masuk jam berapa? 7.30. Sekarang sudah jam 7.40 ya. Artinya Siva sudah terlambat. Nah, menurut Siva nih, ya, terlambat hari ini baik atau tidak? Iya. Wajar, ya, semua orang pasti melakukan kesalahan yang sama. Lama toh. Nah, coba cerita tadi malam. Siapa ngapain? Oh gitu, nonton TV, main game ya, sehingga tidurnya lama ya. Oke, menurut Siva, apakah tindakan yang dilakukan Siva itu tidak termasuk kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Tidak. Nah, menurut Siva, kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu seperti apa sih? Disiplin dan berkomitmen. Nah, menurut Siva sendiri, disiplin itu apa? Nilai-nilai positif atau kebiasaan menyampaikan kemudian tanggung jawab dan tentang waktu hanya kesadaran diri saya sendiri supaya dapat berkeluarga, karena disiplin itu kunci kesuksesan. Oh gitu, jadi Siva sudah menemukan solusinya ya, bahwa membiasakan budaya positif untuk datang dari tempat waktu, karena disiplin itu adalah merupakan kunci keberhasilan. Depan, Siva tidak mengulangi lagi ya. Nah, Bapak akan memanggil orang tua Siva. Ya, bagaimana supaya ke depan Siva tidak mengulangi kesalahan yang sama, kemudian tidur tepat waktu. Terima kasih ya Siva ya. Sama-sama. Mari terus menjawab DPS saya. Setiap tugasan saya kita kan selalu ada yang mencontek. Oh begitu. Wajarlah ya, kamu marah kesal dengan Siva.
Bapak juga pernah bisa, juga pernah. Lalu, apa yang kamu lakukan? Seperti Saya marah dia Pak, saya maki dia, saya tarik-tarik bedanya. Susah payah mengerjakannya, dia nyontek terus, nggak ada usaha sedikit pun. tidak harus diberikan. Sampai mengukur. Sekarang coba kita uji. Tindakan yang kamu lakukan sampai menarik meja, mengangkat meja, apakah sesuai dengan tindakan kelas yang kita sepakati? Tidak Pak. Tidak. Menurut kamu, sekali lagi kelas seperti apa yang harus diperbaiki? Saling menghormati antar sesama Pak. Oh begitu. Nah, kira-kira bersediakah kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya Pak. Oke. Nah, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya harus sabar dan memotivasi Pak. Jika ada pemimpin teks, saya akan melaporkannya ke guru mata pelajaran dan waktu wali kelas. Bagus itu. Jadi kamu sudah menemukan solusinya. Nah, ke depan, ini melakukan kesalahan yang sama. Tepat sekali. Nah, ini tetap semangat ya. Sekarang silakan masuk ke kelas ini. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah mendengar apa yang sudah disampaikan terkait pemaparan tentang diseminasi, ya, diseminasi tentang budaya positif di SMP Negeri 2 Lintang. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi, bisa bekerjasama untuk menjalankan tugas kita sebagai seorang guru dengan yang pertama Bapak Ibu, 5 kontrol yang sudah diberikan tadi, kita mengambil posisi yang mana, apakah kelima-limanya atau satu saja kita sepakati, yaitu tentang kontrol manajer. Selanjutnya dalam studi kasus, jika kita jumpa dengan kasus yang sama, maka kita harus menggunakan pertanyaan pemantik dari kasus yang sudah ada. Nah, ada namanya kita kenal dengan segitiga restitusi. Ada 3 pertanyaan pemantik yang harus kita tawarkan kepada anak tersebut supaya anak itu bisa jujur, ya, bisa menjawab apa yang terjadi pada saat itu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sumadi yang telah panjang lebar menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dari saya lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.